Halo adik-adik, kembali bersama saya di channel Guru YouTuber ini. Kali ini kita melanjutkan pembahasan materi IPA kelas 9 semester 1, masih dengan kompetensi dasar yang sama yaitu 3.1, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Adapun topik dan subtopiknya, sistem reproduksi pada manusia dan organ reproduksi pada laki-laki. Bersama saya Widya Stuti dari SMP Negeri 3 Mapi Deceng. Yuk adik-adik langsung saja ya. Nah, anak laki-laki, kalian pernah disunatkan? Katanya sunat itu bagus untuk kesehatan. Nah, sunat itu punya banyak manfaat. Misalnya, seperti memperlancar buang air kecil, sampai dapat menghindari terjadinya peradangan penis, bahkan hingga kelumpuhan. Bagaimana ya bisa begitu? Kita bahas yuk adik-adik. Adik-adik, kalian pasti pernah mendengar kata sunat, terutama anak laki-laki kan? Tentu tidak asing lagi mendengar kata sunat itu, tapi kalian tahu tidak bahwa ternyata sunat bisa dijadikan obat kelumpuhan? Nah, adik-adik, pada akhir tahun 1800 Masehi, seorang profesor bedah ortopedi di Balliol Hospital Medical College, yaitu Dr. Lewis Albert Seyri, menceritakan kisah operasinya pada anak laki-laki berusia 5 tahun yang lututnya lumpuh, yang mana hal itu membuat anak itu tidak bisa berjalan selama pemeriksaan. Dan Dr. Seyri pun menemukan fakta bahwa salah satu bagian dari organ reproduksi anak laki-laki itu mengalami masalah yang menyebabkan anak itu merasa sangat sakit. Dokter pun berspekulasi masalah pada organ reproduksi tersebut menjadi sumber dari penyakit yang diderita si anak tersebut. Nah, bagian tersebut mengakibatkan saraf pada anak tersebut lemah. Dr. Seyri pun memutuskan untuk melakukan sunat keesokan harinya. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Dr. Seyri menyatakan bahwa anak laki-laki itu sudah bisa berjalan adik-adik. Nah, sunat sendiri atau yang biasa dikenal dengan istilah khitan merupakan kegiatan memotong atau menghilangkan sedikit bagian dari penis. Nah, kira-kira bagian apa ya yang dihilangkan atau dipotong itu? Nah, kita bahas pada organ reproduksi pada laki-laki berikut ini. Organ reproduksi pada laki-laki dibagi menjadi 2 ya adik-adik, yaitu ada organ reproduksi eksternal atau bagian luar, dan organ reproduksi internal atau bagian dalam. Sekarang kita bahas organ reproduksi eksternal dulu ya. Organ reproduksi eksternal pada laki-laki terdiri atas penis dan juga skrotum. Nah, kita bahas yang pertama ya. Penis merupakan organ reproduksi eksternal yang berfungsi untuk menyalurkan sperma. Wah, apa ya itu sperma? Sperma adalah merupakan gamet yang dihasilkan oleh laki-laki melalui proses spermatogenesis. Dan penis ini memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, batang utama penis ditutupi oleh kulit yang tebal. Sementara, bagian ujung penis ditutupi oleh lipatan kulit yang dinamakan kulub atau preputium. Nah, preputium inilah yang dibuang pada saat laki-laki disunat. Dan juga di dalam penis terdapat saluran yang dinamakan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan urin. Jadi, fungsi dari penis
selain menyalurkan sperma juga sebagai pengeluaran urin ya adik-adik. Organ reproduksi eksternal yang kedua yaitu skrotum atau disebut juga dengan kantung felir. Skrotum merupakan kantung yang terletak di luar tubuh dan di dalamnya terdapat testis. Sehingga skrotum berfungsi untuk melindungi testis. Nah, testis sendiri adalah organ reproduksi internal pada laki-laki yang merupakan tempat terbentuknya spermatogenesis. Selain itu, skrotum juga berfungsi untuk mengatur suhu saat pembentukan sperma. Jadi, pembentukan sperma ini memerlukan suhu sekitar 2-3 derajat Celcius lebih rendah dibanding suhu tubuh. Jika suhu tubuh normal kita 37 derajat Celcius, maka suhu optimum pembentukan sperma adalah kisaran 34-35 derajat Celcius. Selanjutnya adik-adik kita bahas spermatogenesis. Nah adik-adik sudah kita bahas tentang organ eksternal laki-laki adalah testis dan merupakan tempat spermatogenesis. Nah adik-adik apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis berasal dari kata sperma artinya gamet pada laki-laki dan genesis artinya pembentukan. Sehingga spermatogenesis merupakan pembentukan sperma atau gamet pada laki-laki. Nah, spermatogenesis ini berlangsung di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Nah, kalau ini gambar organ reproduksi eksternal. Nah, ini adalah testisnya. Dan tubulus seminiferus itu sendiri merupakan bagian yang terdapat dalam testis. Nah, disitulah terjadi proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis itu sendiri seperti ini ya adik-adik. Jadi awalnya pada dinding-dinding tubulus seminiferus itu terdapat calon-calon sperma atau namanya spermatogonium dan bersifat diploid. Nanti ia akan melalui pembelahan mitosis dan menghasilkan spermatosit primer yang juga bersifat diploid. Kenapa ya? Karena spermatogonium itu membelahnya secara mitosis. Nah, masih ingat kan pembelahan mitosis? Kalau sudah lupa, dicek lagi video tentang pembelahan mitosis. Lalu, spermatosit primer ini nanti ia akan membelah atau ia akan mengalami pembelahan meiosis sebanyak 2 kali. Pertama, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Jadi, ini adalah spermatosit sekundernya yang bersifat haploid atau N. Kenapa? Karena di sini merupakan proses atau mengalami pembelahan meiosis 1, di mana pada meiosis 1 itu terjadi reduksi kromosom, di mana sifat induk yang 2N diturunkan ke anaknya hanya setengah saja, yaitu N. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya, spermatosit sekunder nanti akan mengalami pembelahan meiosis 2 ya adik-adik. Oke, nah masing-masing selnya membelah, menghasilkan spermatid yang sifatnya sama seperti induknya. Maksudnya induknya ya, yang ini induknya N, berarti anaknya juga N. Kenapa? Karena pada meiosis 2 tidak terjadi reduksi kromosom. Nah, selanjutnya spermatid nanti akan berkembang menjadi spermatozoa adik-adik. Gitu ya adik-adik. Proses dari mulai spermatogonium sampai spermatid itu berlangsung di dalam testis. Tadi kan setelah dihasilkan spermatid,
ini kan spermatidnya, akan berkembang menjadi spermatozoa. Nah, proses perkembangan spermatid menjadi spermatozoa ini terjadi di dalam epididymis. Jadi seperti ini ya adik-adik proses spermatogenesis. Nah, sekarang kita identifikasi yuk struktur dari spermatozoa. Nah, bagaimanakah struktur spermatozoa? Oke. Nah, sekarang kita identifikasi bersama-sama ya struktur spermatozoa ini. Ini adalah struktur dari spermatozoa. Pada spermatozoa itu terdiri dari 3 bagian adik-adik. Ada namanya bagian kepala, bagian leher, dan juga bagian ekor. Di bagian kepala terdiri atas inti sel atau nukleus. Ya, namanya juga sel harus punya inti ya adik-adik. Inti sel ini berfungsi untuk mengatur kegiatan sel, dan sel ini dilindungi oleh akrosom. Nah, adik-adik akrosom ini terdiri atas 2 enzim, yaitu enzim hyaluronidase serta enzim protease. Di mana kedua enzim ini berperan dalam membantu sperma ketika menembus ovum. Jadi, peranan kedua enzim ini membantu sperma dalam menembus ovum atau sel telur. Selanjutnya kita ke bagian leher. Pada bagian leher itu banyak mitokondrianya adik-adik. Nah, apa itu mitokondria? Mitokondria adalah organel yang berperan dalam menghasilkan energi. Lah, memang energinya buat apa? Nah, energinya ini dipakai oleh ekor. Karena ekor fungsinya untuk pergerakan sperma. Nah, pergerakan itu butuh energi dan energinya dihasilkan dari mitokondria yang terdapat di leher. Seperti itu ya, adik-adik. Jadi, spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma ya adik-adik. Dan terjadi di laki-laki serta berlangsung di testis, tepatnya di tubulus seminiferus, dan menghasilkan 4 sel spermatozoa yang fungsional, serta dimulai sejak pubertas dan berlangsung terus-menerus semasa hidupnya. Oke adik-adik, kita sudah membahas materi sistem reproduksi pada manusia, yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Nah, bagaimanakah organ reproduksi pada wanita? Ya, adik-adik penasaran kan? Kalau adik-adik penasaran, cek video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.